Kami dari Solo NC. Apa bedanya sama album yang sebelumnya? Kalau menurut kami, kalau musik nggak begitu jauh-jauh berbeda, tetap akarnya rock dan blues. Untuk lirik mungkin lebih agak sembunyi, pemaknaannya ya supaya lebih universal aja gitu. Terus apa nih Cah? Apa nek ketoke luweh musike isi listening lah. nek dari sing bu tapi nek dibedake karo sing wingi ora beda adoh ya, cuma luwih berwarna, enek reggae, enek slowne, enek jam-jamane ya, luwih nek ngomongke musike luwih Dinamis. berwarna gitu. Klasik nek aku. Itu soal albumnya dari segi musik dan lirik. Mungkin lebih detailnya lebih enak teman-teman dengerin sendiri. Udah rilis di Spotify atau di YouTube Topik Sulensis. Kalian bisa mungkin malah nambahi obrolan atau opini bahwa musiknya Sulensis ki piye to. Karena kami juga butuh opini dari teman-teman juga, sing album Sulensis ki piye to gitu. Tapi kalau dari kami kayak gitu sih. Ya tetap rock, semangat, energik itu. Solensis di album kedua itu dibantu sama The Major soal distribusi. Kita kontrak sama The Majors, Master License ya. Ya, Master License sama 2 distribusi selama 2 tahun. Poin positif bagi Solensis karena dibantu untuk mendistribusikan di titik-titiknya The Major sendiri, dan karena kalau misal itu jadi wilayah kita mungkin rada keteteran juga ya, kudu nambah konco sing ngurusi bab penjualan, rilisan fisik dan lain-lain. Dan kebetulan ada The Majors bisa membantu kita, bisa bekerjasama dengan kita, sing delalah linknya sangat luar biasa. Dan kita kebantu soal finansial juga ya. Ya. Karena wis entek tinggal rekaman ya. Lumayan menguras tenaga dan kocek. Tapi ya itu tadi, alhamdulillah udah ya bisa dibilang merangkak ke ranah yang lebih melebar, mungkin bahasanya udah masuk ke industri nasional, yang di situ kami mulai banyak mempelajari soal gimana teman-teman yang sudah mendahului kita di ranah nasional, terutamanya kayak bagaimana manajemen, bagaimana kita bisa ikut di festival nasional, terus bagaimana mereka membuat festival. Jadi lumayan akeh ya sing bisa diambil pas awak dewe mulai melebar panggung-panggung skala nasional. Lek, kamu apa? Nek aku ya sing kena satu pengalaman pasti ya. Terus konco kena tambah luwih mengerti soal apapun, manajemen apapun, entah keuangan, entah manajemen operasional, internal, eksternal, entah manajemen produksi, entah pemasarannya juga. Jadi luwih sekarang luwih sing rodok melek ning kono akhirnya, karena akhirnya kita berjejaring dengan orang-orang, mau nggak mau kita delalah untuk ilmune kaya ngono, ya wis kita lakukan seperti itu. Dan itu juga menjawab kebosanan juga. Mulai bisa kenal dengan dunia yang lebih luas itu emang menyenangkan, sharing-sharing, ketemu hal yang berbeda lagi, yang baru. Intinya kita sadar diri bahwa kita adalah band
yang berasal dari lokal ya. Belajar tentang berjejaring secara mungkin bisa dikatakan nasional lah. Di situ kita bisa dapat beberapa mungkin yang belum pernah kita lakukan, bisa kita lakukan dari kita membangun jaringan itu sendiri. Iya, penting sekali soalnya apalagi sekarang udah era digital. Apa-apa digital, kalau lockdown nak dewi ya tetap bisa nggak konten digital dan lain-lain, sangat membantu. Termasuk salah satu kunci pokok yang kami lakukan sebisa mungkin kalau ketemu teman-teman yang udah lebih profesional di ranah nasional yo piye carane nek kata orang Jawa yo ngawruh golek ilmu sinau terus supaya tetap mengalir biar nggak ngendap aja gitu sih. Tapi overall pengalaman kami ketemu teman-teman yang udah profesional di ranah nasional sangat menyenangkan dan sangat banyak kejutan. Semoga teman-teman bisa nyusul juga atau diam-diam malah jebule wis saya maju, menarik sekali. Kalau menurutku penting nggak penting sih, tergantung ekspektasi masing-masing, tergantung mau dibawa kemana sebuah brand yang dalam konteks ini kita sebut band, ini mau dibawa sejauh mana gitu kan. Lalu kalau menurutku tuh kayak yo nek pengen dikenali, pengen diketahui gimana karakternya, pengen diketahui sebagai profesional band itu kayak gimana, itu mungkin bisa dijawab dengan kita bikin brand gigs kayak pernah kami coba ya, namanya Librede di situ. Brand gigsnya Solensis Udah jalan 2 kali dan di situ ya pasti momentum apapun untuk belajar juga. Dalam arti ternyata penting juga akhirnya membuat brand gig supaya alamatnya lebih jelas. Solensis misal Solensis gitu, Solensis ki sing piye. Terus kalau dia bikin acara itu kayak gimana, terus seberapa profesionalitasnya untuk membuat sebuah acara, seberapa dia kuat dikenal sama teman-teman yang mengakses dari luar. Menurut saya gitu sih. Nek gue piye Wek, sebagai seorang yang udah punya brand sih. Sama juga, maksudnya penting nggak penting ya. Semisal kita biasanya ikut gelombang, maksudnya di acara lain kita ikut gelombang, di acara sendiri kita buat gelombang sendiri. Yoi, bisa dikatakan begitu. Harus sendiri. Nanti kita tahu apa ya, output kita dari apa yang kita pikirkan dari kerjakan lebih mengerucut hasilnya. Betul, lebih jelas saja lebih ya. jelas. Jadi kita tahu, oh audiens kita seperti ini. Pemetaan seperti itu. Seperti itu. Gue Aku intine wae. Band-bandan sing kena kuwi berkarya ya. Nah, salah satunya mungkin bikin gigs atau gawe acara band-bandan lah. Ya kuwi memang salah satu cara kita berkarya dan tujuannya pasti sama yang dibicarakan sama Isa tadi. Outputnya intinya pengen ngerti siapa awake dhewe, konsumennya siapa, tujuannya apa, yang kena siapa, pemetaannya siapa, intinya semua akan seperti itu sih. Ya, gitu. Ya simpelnya kayak lah bahasa umumnya, bahasa universalnya mungkin tak kenal maka tak sayang. Yo nek pengen kowe duwe gandengan yo sing jelas karakternya piye, terus manajemennya piye, itu bisa ketonton ketika salah satunya membuat brand gigs. Soal merchandise, menurut kami sebuah kantong finansial juga, dan
sebuah karya juga sih, karena di situ include sebuah artwork, karya kreatif, orang produksi. Itu yang saya sebut tadi sebuah kantong finansial, karena beberapa pengalaman di Sulensis, ternyata kalau artwork yang ada di kaos, entah jaket, entah apa yang dibikin untuk band itu nek artworknya keren dan bisa memproduksi sendiri, ternyata yang kami alami yo payune lumayan tenan yo. Itu sempat waktu kami sinkronis juga sembari tour, kami bikin 3 lusin ludes juga di sepanjang tour itu, dan mungkin membantunya itu kalau soal finansial lebih ke ranah membantu finansial manajemen. Jadi iso ngewaki dinggo nggawe konten, duite iso dinggo manganing dalan kalau tour sih. Karena yo pasti mencari ini yo. Nek tour itu kan biasanya kan kami yang lakuin jalan sendiri, dan di situ lumayan iso ngewaki mangan kuturu. Di sini juga merchandise pun juga ajang kolaps lah ya. Betul. Antara artis visual sebagai penggarap artwork. Ya, kayak yang baru kami rilis ini salah satu aja ini yang baru jalan di artworknya ini yang gambar Ilham yang Surakarta. Kami mencoba untuk berjejaring sama teman-teman di lintas disiplin kesenian. Kami sebuah band, ada teman menawarkan juga dan tertarik proyek kolaborasi gotong royong. Akhirnya si Mas Ilham ini membikinkan artwork, dan juga ada Mas Umar yang nantinya akan bertulis juga. Jadi poinnya banyak sih, lumayan membantu, banyak jejaring yo satu, terus nambah kreativitas ya, finansial termasuk membantu finansial manajemen, lalu membantu keuangan untuk waktu tour, itu sangat membantu. Apa meneh? Intinya merchandise adalah sebagai produk dari band itu sendiri. Karakter juga mungkin di ranah-ranah itu sih kalau soal merchandise. Kenapa kita rilis digital? Di era sekarang rilis digital itu adalah hal yang sangat menarik dan membantu soal data. Intinya kalau kita mau bikin rilisan fisik, walaupun rilisan fisik kita dikerjakan oleh The Majors untuk internal sendiri Solensis, ketika kita rilis digital, di situ kita dapat data. Kayak misalnya dari Spotify, dari Spotify atau dari YouTube, di situ ada data beberapa daerah. Mungkin prosentase data itu bisa untuk dipertimbangkan. Seperti halnya kalau kasarannya misalnya nih kita yang teman-teman band kalau rilis digital kita bisa itu aplikasi yang Spotify artis, kita kan bisa lihat tuh di mana teman-teman yang mengkonsumsi lagu-lagu kita, album-album kita itu. Data yang bisa kita ambil, bisa kita lihat itu kota streaming paling banyak, ada daftarnya 1 sampai berapa. Terus usia ada. Terus lanang wedok yo enek. Terus grafiknya tempat kota tadi kan. Grafiknya kita bisa kelihatan. Nah, di situ jadi membantu sebelum nanti rilis fisik kita bisa nge-track dulu pemetaan. Oh, ternyata yang rame misalnya nih kayak yang Sulensis alami. Oh, ternyata Jakarta rame nih. Padahal di luar Solo ya. Terus ada Surabaya ternyata rame dan lain-lain. Nah, di situ kita bisa nge-spot ke poin-poin yang rame itu tadi untuk data tour. Merilis fisiknya, jadi lumayan ngebantu juga. Mungkin karena datanya juga real,
bisa membantu. Oh ternyata dikonsumsi digital kita rame di Jakarta. Oke, distribusi Jakarta kita bisa naruh agak lumayan banyak. Jadi efisiensi itu juga sangat kebantu karena data-data itu tadi. Nah penting nggak pentingnya kalau zaman sekarang kayaknya penting semua yo. Wajib semua. Wajib, betul. Karena udah perkembangan milenial apa-apa digital terus. Tapi untuk fisik yo ternyata yo jangan khawatir karena yang kami alami kayak rilis fisik kaset itu yo pernah rilis padahal itu audio yang diambil ulang dari YouTube ya. Live session di YouTube diambil diwujudkan di sebuah pita kaset terus dijual waktu record store day, ternyata habis sebelum lapak itu ada. Ternyata rilisan fisik ya enek, ada yang koleksi dan itu sangat menarik pasti. Pada intinya juga korelasi antara rilis digital dan korelasi digital itu adalah dari persentase beberapa kota itu bisa untuk plan ketika kita mau tur daerah. Dari situ kita banyak dapat data beberapa kota, dipilih yang paling mungkin yang prosentasenya lebih Besar. banyak. Nah dari situ kita bisa ya semisal nomor 1 di Surabaya, 2 Jakarta lah. Mungkin kota-kota itu bisa kita sambangi dan untuk titik tur lah seperti itu. Dan tidak terlalu gambling. Kita ngomongin rilisan fisik juga untuk soal penggandaan. Seumpama pendengarnya cuman 1.000. Ning dhewe rilis fisik cacahe 10.000 ya lucu. Yoi. Nah, dari situ kita bisa Lebih efisien. memanage lah. Seperti itu sih. Jadi data dari digital itu sangat membantu dalam bisnisnya. Entah tour, entah ngejual merchandise dan banyak lagi. Kalau pengen misalnya ini kayaknya lebih personal sih yo, karena pingin iki dewe-dewe. Kalau aku di sebuah pergerakan yo itu simple sih. Misal terjadi kayak momentum lockdown ini, pengennya juga iso tetap produktif bagaimanapun keadaannya, walaupun dalam kondisi seperti ini pasti dengan cara digital toh. Banyak teman-teman yang udah mulai merespon keadaan ini dengan live streaming, entah cuman ngobrol, entah bikin uploadan soal musiknya dan lain-lain. Itu nek menurutku soal pengen. Terus lagi soal pengen membikin sebuah pertunjukan tapi gak cuman musik. Nek ngobrol. Jadi musik itu cuman untuk pencairan suasana tapi lebih banyak ngobrolnya. Karena mulai banyak podcast itu lumayan menarik kalau misalnya band-bandan kiming jadi pencair suasana terus lanjut ngobrol lagi, terus musik lagi, ngobrol lagi, kayak gitu. Ngobrolnya tentang bagaimana sih kita berproses lah ya. Ketahanan ya, terus produktivitas, Nggak melulu soal kita harus main band lah kayak gitu. Tuh kalau Rana pengen mau apa soal? Nek pengen Aku terakhir. Kong. Kalau kita membahas keinginan mungkin orang rampung-rampung ya. Yang paling poin itu adalah keinginan saya sendiri di dalam Solaensis ketika sudah rilis album kedua ini tur dan mungkin skalanya nasional seperti itu. Sebenarnya itu sudah di agendakan tur dan
launchingnya Solensi seperti apa udah diagendakan karena wabah Ini ya dipending dulu. dibanding dulu lah, sabar lah pokoknya. Siap-siap sih. Pengen mau Sama pungkas mungkin ya. Ibarat kita udah punya masakan, harusnya segera dimakan orang-orang. Betul. Yang disajek ya. Mas. Wis ning dur. Ya, Tampak dan itu pengen cepat-cepat kondisinya segera membaik dan kita menjalankan agenda-agenda kami ya. Betul. seperti itu. Terus Lanjutin brand gigs-nya Solensis. pasti beride lah. Nah, itu. Yo, Isal, pengennya apa sih? Wis kabeh. Wis kabeh. Dirana Tenan. pengen, soalnya ada yang Dirana akan dijalankan. Dari 3 orang teman saya ini semua tetap tak pingin nih ya. Tapi lu siji yang tak pingin nih. Ben-benan sak dunia. Oleh Zeppelin. Amin, Pengen aku. amin, tak amin. Wis kita. Pengen dipokke. Wih, ning ranah pengen yo ben-benan iso sugih, iso duwe alat akeh, iso Itu tadi di ranah pengen ya. Terus- Untuk kita ngomongin yang akan diselenggarakan Solensis di deket-deket ini adalah kemungkinan kita akan merealisasikan yang tadi merealisasikan tadi bisa kayak tour. sebelum itu kita mau ngomongin album berlapis lewat channelnya Solensis. seperti itu, dan live session lah, dan lain-lain lah seperti itu. Nek diranakan ki yo bikin vlog itu tadi soal album ini dan soal mungkin kerjaan masing-masing, sibukan masing-masing. Terus tour juga itu udah agenda. Terus bikin live session juga agenda. Terus main juga agenda. Itu yang akan mungkin dijalani. Semoga keadaannya lebih cepat untuk membaik dan semuanya tetap sehat-sehat aja. Semoga imunnya saya kuat. Terus apa nih? Dan iso nyambut gawe meneh. Dan iso apa? Itu sih. Mantap. Salam purba milenial. Oh iya.